Halo, selamat siang trader Indonesia dimanapun berada. Salam Profit Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat trader Indonesia, trader market dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa trading harian pada hari ini, hari Selasa ya. Tanggal 29 Maret tahun 2022. Seperti biasa trader semuanya, kita akan memulai analisa harian kita pada hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa pair, major pair biasanya ya, ditambah kripto dan sedikit komoditi. Akan saya bahas untuk trader semuanya dan bisa menjadi landasan untuk ditransaksikan pada hari ini. Ya, seperti biasa. Oke trader, tanpa membuang waktu lagi, kita coba langsung masuk ya. Kita coba langsung masuk di analisa harian kita pada hari ini ya. Sabar, saya balik dulu. Saya coba pindah dulu. Oke, trader. Seperti biasa trader, kita akan mulai analisa trading harian kita pada hari ini. Kita akan mulai dengan informasi pertama dari Euro Uncle Sam Dollar. Trader semuanya, Euro Uncle Sam Dollar diperdagangkan di sekitaran 0,1%, lebih tinggi setelah naik dari level terendah di 1.0968 dan mencapai nilai tertinggi sebesar 1.0997 sepanjang hari ya. Selain itu trader, harga bertahan di grafik per jam di sekitaran 1.100 ya. Untuk awal pekan ini sementara dia masih terjebak di antara support dan resisten dan dia berada di seputaran 1.0950. Sedangkan untuk ya, Euro Uncle Sam Dollar ini pergerakannya itu masih tetap sangat terpaku terhadap krisis Ukraina dan pembicaraan damai yang akan datang dan yang akan dimulai pada hari ini. Ya. Oke trader, tanpa membuang waktu lagi kita coba langsung masuk ke platform ya. Kita coba masuk langsung ke platform, kita bisa lihat di sini. Oke, kita bisa lihat langsung di platform. Oke. Seperti biasa kita akan melihat sentimen dulu. Trader, seperti kita lihat di sini bahwa sentimen pasar kali ini kemungkinan besar memang dia akan bullish ya. Nah, tapi setelah masuk di pasar Eropa, intinya kalau saya melihat dia masih wait and see ya. Posisi seperti kayak gini kita belum tahu arahnya kemana. Tapi saya selalu berkeyakinan bahwa apabila di saat masuk di pasar Eropa dan posisinya bullish, artinya kemungkinan besar selama pasar Eropa tersebut dia masih akan bullish. Nanti setelah masuk di pasar Amerika baru terjadi penekanan. Oleh karena itu saya masih tetap optimis bahwa sentimen hari ini lebih banyak bullish. Kita bisa lihat juga secara teknikal di RSI arahnya ke atas dan di stochastik terjadi titik perpotongan ya, perselingkuhan di sini. Kalau udah terjadi titik perselingkuhan di sini, kalau secara teknikal ya pasti dia akan lebih banyak menjadi bullish naik ke atas. Oke, kita akan lihat di time frame lebih pendek, di time frame 1 jam. Bagaimanakah di time frame 1 jam? Di time frame 1 jam, kalau trader lihat sini saya memberikan batasan harian dari 1.09639 sampai ke 1.09982. Ini adalah rentang harian ya. Nah, rentang harian yang telah saya coba.
Nah, secara garis besar dia masih wait and see ya. Tapi kalau saya memprediksikan untuk 1 jam ke depan ini, lebih arahnya itu lebih banyak ke proses bearish ya. Kenapa? Karena pertama kita lihat bahwa sudah terjadi di stochastik, sudah terjadi titik perpotongan. Jadi kemungkinan besar dia akan lebih banyak turun ke bawah ya. Dan begitu pun juga arah dari RSI. Nah, oleh karena itu, kalau menurut prediksi saya, analisa saya bisa menganalisa bahwa ya mungkin kalau dia pun turun dia sampai ke arah sini, sahabat. Saya ganti ini dulu ya. Saya ganti ini dulu biar oke. Nah, saya ganti dulu kasih warna hitam aja. Oke. Nah, belang-belang aja kali ya biar lebih gampang. Nah, oke. Kalau menurut analisa saya, kalaupun dia akan terjadi ini dikit lagi dia mau terjadi perpotongan ya. Kalau dia terjadi perpotongan, kemungkinan besar dia akan turun, dan kalaupun dia akan turun menurut prediksi saya, dia akan turun sampai di 1.09737. Nah, menurut analisa saya ya, dia akan mencoba sampai di situ ya. Nanti kalau memang dia udah menembus, artinya dia akan mencoba terus sampai ke 1.09639 yang adalah rentang harian pada hari ini dari sisi support. Tapi menurut analisa saya, dia akan turun sampai di level ini 1.09737. Nah, setelah itu baru dia akan wait and see apakah dia naik ke atas atau dia turun ke bawah. Nah, jadi tugas seorang trader ya, trader bisa bertransaksi di sini, tunggu di posisi sini baru trader open posisi buy ya. Atau trader juga bisa open posisi, misalnya sekarang akan posisi sell sampai di sini closing ya, dapat sedikit berapa pip di sini untuk bisa memperoleh cuan dikit. Setelah itu closing stop, trader open posisi balik lagi untuk posisi buy ya. Nah, tapi kalaupun dia buy ya, menurut analisa saya dia buy mungkin sampai di arah sini ya. 1.09927 ya. 1.09927 itu adalah ya, orang bilang batas yang bisa terjadi di saat dia akan melakukan posisi buy ya. Nah, selanjutnya kalau menurut analisa saya dia akan bergerak di sekitar sini aja. Kalau dia udah tembus di atas, artinya peluang dia bisa naik sampai ke level di atas sini. Tapi ya dia sampai di rentang harian titik resisten di atas ini ya. Tapi cara garis besar untuk sementara ini dia akan cuman berputar sekitar sini-sini aja. Mungkin 1.09373 sampai ke 9927 ya. Akan melihat progresnya seperti kayak gimana. Tapi secara garis besar kalau kita lihat di sini selama 1 hari, kemungkinan besar dia ada peluang untuk tetap buy ya, bullish dari berdasarkan sentimen. Oke trader, selanjutnya trader kita akan masuk, sabar, kita akan masuk ya. Kita akan masuk di informasi berikutnya. Bagaimana informasi berikutnya? Dari pound sterling angkel saham dolar. Nah, kita akan masuk trader. Selanjutnya informasi dari pound sterling angkel saham dolar. Trader bisa lihat untuk pasangan pound sterling angkel saham dolar ya, telah menarik beberapa tawaran beli signifikan di dekat 1.3080 karena selera resiko investor membaik dan aset yang dirasakan resiko mendapat lebih banyak permintaan. Selain itu, Bank of England telah menaikkan suku bunganya menjadi 0,75% untuk memerangi inflasi yang sedang terjadi. Selain itu juga informasi berikutnya adalah kemungkinan angka inflasi di Inggris lebih tinggi dapat memaksakan Bank of England untuk menaikkan suku bunga sekali lagi pada bulan Mei ya. Bagaimanakah pergerakannya? Langsung kita menuju ke platform. Nah, kita langsung menuju ke platform trader. Nah, untuk di platform trader bisa lihat di sini. Nah, kita masuk pound sterling angkel saham dolar. Kita bisa lihat di sini sentimen pasar pada hari ini lebih banyak arahnya adalah bullish ya, sangat jelas. Apalagi kalau kita lihat di MACD momentumnya udah agak sedikit berkurang ya, momentumnya udah agak berkurang dan dia menuju ke level 0 ya. Nah, di samping itu juga kalau di RSI secara garis besar terjadi pembalikan arah ya, dan mungkin kemungkinan besar dia hari ini kemungkinan besar akan lebih banyak ke bullish ya. Kita akan coba lihat di grafik lebih pendek ya. Oke, untuk grafik lebih pendek trader bisa lihat di sini. Kalau secara garis besar, lihat di sini ada kemungkinan besar dia akan terjadi penurunan untuk sementara ya. Dia akan terjadi penurunan untuk sementara, makanya kalau kita lihat secara nah oke ya.
Nah, dia akan terjadi penurunan untuk sementara, tapi menurut pandangan saya masih berada dalam koridor. Oleh karena itu, menurut analisa saya, setelah ini mungkin dia akan menyentuh level di sini ya. Oke, dan setelah itu dia akan balik arah lagi ke atas. Ya. Setelah itu dia akan balik arah lagi ke atas. Oleh karena itu, kenapa saya coba memberikan level acuan di 1.30838. Setelah itu dia akan naik lagi ke atas. Ini adalah level terendah ya yang akan dicapai ya. Mungkin 1 jam berikutnya agak sebelum masuk pasar Eropa ya, dia mungkin akan sedikit terjadi penurunan, tapi setelah itu dia akan mencoba untuk naik ke atas ya. Dia akan mencoba untuk mengadakan bullish lagi ya. Oleh karena itu trader bisa lihat di pasar Eropa nanti gimana, pergerakannya gimana, tapi kalau secara teknikal saya masih berpikiran positif dan saya masih optimis bahwa setelah ini dia akan terjadi pembalikan arah ya, pembalikan arah. Dan menurut pandangan saya, kalaupun dia pembalikan arah, dia akan mencoba untuk ya minimal paling terendah sampai di 1.30972 ya. Dia akan bermain-main di area situ ya. Nah, itu dia. Nah, terserah habis ini nanti trader bisa memasangkan pending ordernya di sini. Setelah kalau dapat posisinya buy, trader open posisi ya. Itu aja sebenarnya ya. Karena kalau saya lihat juga arahnya juga ini udah semakin berkurang ini. Apa MACD-nya ya, dia semakin berkurang, jadi kemungkinan dia akan agak naik dan naik terus. Sesuai dengan hari ini kemungkinan besar dia lebih banyak ke bullish. Oke trader, selanjutnya kita masuk lagi ke gold. Bagaimanakah pergerakan gold hari ini? Trader bisa lihat trader untuk gold hari ini. Pergerakan gold hari ini harga emas turun tajam pada awal pekan, sementara greenback mengalir memberantas permintaan untuk logam mulia. Selain itu harga emas telah meninggalkan level terendah 1921.54 ke level tertingginya di 1929 sejauh ini. Pasar tetap bergantung pada perkembangan mengenai krisis Ukraina. Selain itu trader, nanti pada hari Jumat ini kan ada non-farm. Jadi non-farm payroll pada bulan baru pada hari Jumat kemungkinan akan menunjukkan bahwa ketenaga kerjaan terus meningkat pada bulan Maret. Menyusul 2 laporan kuat dan rata-rata nilainya di atas 580.000 pada bulan Januari dan Februari. Oke, kita masuk ke gold. Bagaimanakah prediksi gold hari ini? Kita lihat untuk prediksi gold hari ini, trader bisa lihat dengan jelas sini bahwa gold di sini pergerakannya kita bisa lihat di sini ya. Untuk harian, nah untuk harian nih gold ini masih malu-malu ya. Dia masih malu-malu, tapi menurut analisa saya, ya kita coba lihat dulu teknikal. Analisa saya, kemungkinan besar untuk 1 jam berikutnya dia masih akan ada turun. Kemungkinan dia masih turun. Masih turun. Nah, kemungkinan dia masih turun. Nah, tapi setelah ini, menurut analisa saya ya, setelah dia turun, dia akan merangkak naik. Oleh karena itu, kenapa saya tidak bilang dia akan turun terus gini? Enggak. Kalau menurut analisa saya ya, setelah dia turun gold ini, setelah dia turun, dia akan berubah untuk posisi buy. Ya. Setelah masuk pasar Eropa. Dan kalau menurut analisa saya, ya, ketinggian yang akan dia capai itu taruhlah di sekitar sini. Nah, disinilah. 1926 adalah nilai yang win-win solution untuk dia bisa terjadi penurunan. Pembalikan arah buy pada hari ini. Ya. Tapi segala sesuatu bisa saja terjadi. Segala sesuatu bisa aja terjadi ya. Segala sesuatu bisa saja terjadi ya. Bisa juga kalau dia turun, kalau dia mengalami penurunan, menurut pandangan saya, kalau dia turun ya bearish, menurut analisa saya bearish dia itu tidak sampai ke level support 1, tapi dia mungkin paling terendah di 1918.55. Itu adalah nilai yang paling terendah apabila terjadi penurunan hari ini. Tapi setelah dia menembus di sini ya dia akan sedikit koreksi naik. Itu aja sebenarnya. Itu adalah analisa saya. Analisa saya bisa benar, bisa salah. Oleh karena itu tugas trader semuanya untuk menganalisa kembali lagi ya. Untuk menganalisa kembali lagi melengkapi analisa saya. Jadikanlah analisa-analisa yang sering dibawakan oleh para master trading. Nah, kalau saya bukan master, saya edukator trading. Ya, sebagai acuan untuk dianalisa kembali oleh para trader kembali ya.
Oke, selanjutnya trader kita masuk ke minyak. Bagaimanakah pergerakan minyak hari ini? Trader, harga minyak hari ini kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa harga minyak dunia kembali tersungkur pada perdagangan hari ini Selasa pada tanggal 29 Maret tahun 2022. Adapun faktor penggerak harga minyak masih seputaran perkembangan perang Rusia-Ukraina dan penanganan COVID-19 di Cina. Pada hari Selasa hari ini, harga minyak Brent berada di 112,48 per barel. Dia ambles, jatuh sebesar 6,77% ya. Selainnya, penyebab turunnya harga minyak tersebut adalah munculnya tanda-tanda perdamaian. Udah kayak lagu sini aja, perdamaian. Lagu Romai Rama. Perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Pembicaraan damai antara kedua negara ex-Uni Soviet tersebut dilangsungkan di Turki. Ya, oke, ini sedikit ini. Oke, kita akan masuk ke platform trader. Bagaimana pergerakan di platform? Nah, kita bisa lihat di platform sangat jelas Brent. Hari ini dibilangnya sedikit penurunan ya, kita akan bisa lihat oke. Setelah dia kemarin turun, dia akan sedikit mengalami pembalikan arah untuk buy. Hari ini saya masih bisa beroptimis bahwa hari ini kemungkinan dia akan sedikit penguatan ya. Dan kalau saya lihat di sini ya, memang secara garis besar ya, kalau saya lihat memang dia secara garis besar dia bullish, tapi menurut saya tidak ada tertutup kemungkinan untuk dia bearish juga. Nah, kalau saya lihat di sini ya, kalau saya lihat di sini tidak tertutup kemungkinan ya, memang RSI udah berada di level oversold sini siap naik ke atas, tapi trader bisa lihat stokastik masih terjadi titik perpotongan sini. Oleh karena itu menurut pandangan saya ini aset masih bisa turun terus ke bawah. Dan level yang paling maksimum yang dia akan tercapai adalah menurut pandangan saya ya, yang paling terendah yang akan dia bisa dapat itu di 107,50. Itu menurut pandangan saya, atau taruhlah di sini. Nah, 107,32 adalah nilai optimal yang bisa diperoleh apabila hari ini Brent akan terjadi penurunan. Dan kalaupun dia akan terjadi pembalikan arah atau dia akan naik, menurut pandangan saya dia tidak terlalu naik terlalu tinggi, dan mungkin 109, 108 adalah nilai yang paling optimal bisa didapatkan oleh Brent untuk hari ini. Oke, kita lanjut. Selanjutnya trader, masuk ke kripto. Bagaimana ke informasi kripto hari ini? Trader bisa lihat bahwa harga kripto hari ini di jajaran teratas masih mengalami peningkatan. Kita bisa lihat dengan jelas sini bahwa Bitcoin naik sebesar 2,6% dalam 24 jam terakhir dan 15,68% dalam sepekan. Jadi naik ya. Ini hari ini kripto udah menuju ke 47. Saya memprediksikan bahwa kripto tertinggi adalah 49, tapi dalam analisa saya kripto udah mulai agak sedikit penurunan. Dia udah berada di titik puncak peaknya, ya dia akan menurun. Tapi kalaupun dia turun, menurut analisa saya penurunan paling drastis adalah sampai ke 45. Itu aja menurut analisa saya ya. Oke, kita akan lihat, kita langsung masuk ke kripto platform. Kita langsung masuk ke platform, kita bisa lihat di sini dengan jelas. Trader bisa lihat untuk harian kripto dia agak sedikit mengalami penurunan hari ini, sempat menyentuh 48 ya. Dia turun, sekarang berada di 47.545. Nah, secara garis besar dia udah berada di titik resisten, siap-siap terjadi penurunan. Oleh karena itu kalau menurut analisa saya, kripto ini udah saatnya dia turun. Walaupun saya memprediksikan 49 adalah nilai yang paling tertinggi, tapi udah saatnya dia turun. Dan kalau menurut prediksi saya, kripto kalaupun dia turun, nilai yang paling optimal yang bisa dia dapat adalah sekitar 46 atau 45 ya. Saya tulis 45 malahan analisa saya. 45 sampai 49 ya, itu kripto. Kita lihat di harian pada hari ini. Oke, kita lihat di sini trader. Kita lihat di sini. Oke, kita bisa lihat di sini sangat jelas ya, ini batas hariannya dari 46 sampai 48. Kalau menurut prediksi saya dia akan terjadi penurunan, dan kalau menurut analisa saya dia akan turun taruhlah sampai di 47 poin. Masih tetap berada di 47-an hari ini. Kalau paling terendah malah 47.146, itu titik paling terendah untuk hari ini ya. Oke, trader, selanjutnya kita lihat di informasi selanjutnya, kita masuk ke kalender ekonomi. Untuk kalender ekonomi trader bisa lihat hari ini.
Untuk informasi kalender ekonomi hari ini pada pukul 21.00, kepercayaan konsumen dan lowongan pekerjaan di situ ya. Informasi yang sangat luar biasa. Nih lowongan pekerjaan malahan berkurang nih dari 100 ini, sebelumnya perkiraan ke sini. Berarti terjadi perkembangan yang sangat luar biasa ya. Nah, bisa lihat ya, menjadi landasan untuk trader pada hari ini. Oke, trader, selanjutnya kita masuk ke website. Trader, kalau ada waktu dan kesempatan, trader bisa mengunjungi kami, daftar register kami, dan bertransaksi, bertrading bersama A-Market. Kita punya akun yang luar biasa, standar tetap, ICN, syariah, dan lain-lain. Menjadi akun yang sangat luar biasa. Tidak kalah dengan broker-broker lainnya. Dengan deposit minimal $10, kita bisa bersaing dengan broker lainnya. Dan saya juga mempunyai sedikit informasi buat para trader, untuk jangan lupa kalau ada waktu, masuk di grup kami di Facebook ya, Market Indonesia, dan saya sedang membuat demo competition scalping yang ingin mendapatkan bonus 50% ya, $50. Silakan mengikuti kegiatan tersebut ya. Silakan mengikuti kegiatan tersebut ya, mendaftar. Kita sama-sama mempromosikan A-Market supaya A-Market lebih mengindonesiakan lagi para trader di Indonesia. Oke, trader semuanya. Demikianlah analisa harian kita pada hari ini, trader ya. Saya berharap supaya analisa ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, terus analisa, dan tetap analisa. Karena tugas seorang trader adalah beranalisa dan beranalisa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.